أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik Bapak sekalian, saya bacakan satu perkataan Imam Ibnu Athaillah. Jadi kalau yang buku ini Bapak sekalian ya, awas jangan ngomong hadis. Ini bukan hadis. Ini perkataan Imam Ibnu Athaillah. Jadi jangan sampai Bapak saya bacakan satu hadis, karena ini bukan perkataan Rasulullah ya, tapi perkataan ulama Imam Ibnu Athaillah. Al-a'malu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai wujud yang tegak, sedangkan ruhnya adalah terdapatnya rahasia ikhlas di dalam perbuatan itu. Jadi Pak, baca Quran ini teh wujud dari sebuah amal, baca Quran. Tapi ruhnya adalah keikhlasan yang ada dalam hati kita masing-masing. Jadi ngaji gininya mah ini mah wujudnya saja, wujud amal. Tapi ruhnya adalah ikhlas. Nah sekarang ada wujudnya, tidak ada ruhnya. Apa kira-kira? Ada wujudnya, tidak ada ruhnya. Apa? Patung. Mayit. Ya. Tidak ada wujud, ada ruh. Apa? Jurig. Ya, nah, jadi bicara amal itu dua yang harus terpenuhi. Wujudnya harus ada, ruhnya harus ada. Maka tidak bisa Bapak ngaji, sholat, tapi Bapak tidak memperhatikan ruh ikhlasnya. Maka ngaji sholatnya hanya jadi amalan lahiriah, hanya katingali ukul ku batur, sok sholat, sok ngaji gitu kan ya. Tapi tidak ada ibadah yang sampai ke Allahnya. Kenapa? Kurang syaratnya, ruhnya nggak ada. Gitu. Ya sok paisan ayeuna hidup jeung mayit kira-kira kumaha? Ya ngobrol jeung mayit, sare jeung mayit, sieun paisan. Nah aslinya kalau kita hanya fokus ke wujudnya, getol ngaji, getol sholat, sodakoh, berbuat baik ke orang, tapi nggak pakai keikhlasan, itu teh seperti jenazah, Pak. Hanya nampak wujudnya saja. Nah di lain sisi, mohon maaf cek Bapak, nu penting mah ikhlas, saya mah tuh bisa ngaji ge. Saya mah asli tara sholat, nu penting mah ikhlas. Itu teh mohon maaf Pak, ruh ya yang tidak ada wujudnya, nggak bisa Pak. Ya setan atau juri ya Pak Isan tiba-tiba atau Pak Dimas tapi awal jelmaan lompat ya. Nah maka dua hal ini harus selalu bergandengan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Ketika Bapak mengatakan saya beramal soleh, maka beramal soleh itu harus wujudnya kelihatan, ikhlasnya harus tertanam. Ya hanya bedanya kan tadi kalau ikhlas mah ruh teka tingali Pak. Makanya ngalan ruh mahnya teu kudu disebut-sebut. Urang teh ikhlas. Da teka tingali Pak. Kelihatan. Makanya Bapak lamun aya ngomong kieu, saya mah yakin tah Pak Abdullah teu ikhlas teu kudu nyeri hate, da orang nu ngomong teu ikhlas teh teu ningalieun gitu kan. Da ikhlas mah ruh, ari ngalan ruh kelihatan enggak? Enggak, apa sekarang kalau kita dicabut nyawa, pan dicabut ruh, katingali teh taruh kaluarna. Atau begitu udah di luar kelihatan kan enggak? Makanya kalau orang ngomong teu ikhlas, teu kudu dipikiran sebab naon? Manehna ge teu ningali. Dari mana dia bisa ngelihat kita ikhlas dan tidak? Kan itu ruhnya. Tapi kalau orang ngomong gini, Pak Dimas rajin ngaji, ya, Pak Dimas rajin sholat,
Nah, orang melihat apa yang dilakukan karena itu mah wujud. Ya. Makanya wujudnya harus tegak, Pak, harus kelihatan. Tetapi nggak bisa sekali lagi Bapak mikirin ruhnya saja tanpa memikirkan wujudnya atau menampakkan wujudnya. Dan kudu tampak teh wujud katingali jelas. Ruh mah urusan hati Bapak jeung Allah. Nah, makanya Imam Ibnu Athaillah menyampaikan sekali lagi, amal perbuatan itu sebagai wujud yang tegak. Sedangkan ruhnya adalah terdapatnya rahasia ikhlas di dalam perbuatan itu. Nah, jadi ikhlasnya mah rahasia, Pak. Ikhlasnya. Tapi Bapak harus harus memeriksa dan Bapak harus memastikan ketika Bapak melakukan amal-amal itu harus ada ikhlasnya. Biar apa? Biar hidup wujudnya. Karena wujud itu hidup kalau ada ruh. Dan ikhlas itu pekerjaan yang paling susahnya. Ya. Ngaos teh ngaji teh Pak susah, tapi ada yang lebih susah setelah bisa ngaji, ruhnya, keikhlasannya. Salat itu susah, tapi ada yang lebih susah dari salatnya, keikhlasan. Ngeluarin sedekah tuh susah, tapi ada yang susah, lebih susah dari ngeluarkan, keikhlasan. Ya. Baik Bapak sekalian, ada yang mau didiskusikan? Ikhlas. Ya. Ikhlas kan mudah diucapkan ya. Tapi pelaksanaannya memang susah. Ya. Contoh kecil begini Pak. Apa termasuk ikhlas tapi dalam hati ragu gitu. Contohnya saya mau ngaji subuh ini. Selalu ada persiapan gitu. HP dulu itu. Terus kadang tidur juga bisa gitu ya. Nah, itu karena ikhlas apa enggak itu masih ragu. Baik, jadi gini Pak, kan kita seringkali bukan salah ya, tapi belum begitu mengerti tentang apa itu ikhlas. Ada juga ridho, ya. Jadi ikhlas, ridho, sabar. Nah ini teh terkadang kita salah mendefinisikan dan menempatkan. Ada ikhlas, ada sabar, ada ridho. Ini berbeda, tempatnya berbeda, ya, caranya juga berbeda. Kalau ikhlas itu bicara ketika hati kita melakukan pekerjaan atau amal. Ini ikhlas. Contoh, Pak Aib ngaji. Pak Aib ngaji, ukuran ikhlasnya itu apa? Pak Aib ngaji tuh karena malu oleh yang lain. Era saminggu teu ngaji ah. Nah itu bicara ikhlas dan tidak. Kalau ikhlas mah lillahi ta'ala aja.